kita ini kan kelemahan dalam berbisnis ini, ada kelemahan kita dalam dunia berbisnis ini ada satu, saya lihat itu. Sebelum kita menangani sebuah proyek, kita sudah menghitung-hitung keuntungan. Ini salah, ya kan? Sehingga kita sudah mengorek-ngorek berapa keuntungan. Misalnya borongan kita umpamanya 50 juta, kita sudah coba menghitung keuntungan, itu satu. Mestinya jangan keuntungan yang kita hitung dulu, kerjakan dulu secara maksimal, kerjakan penuh dengan tanggung jawab, kerjakan sesuai dengan janji kita, ya kan? Nanti terakhir pasti ada untung. Baik, kita kembali kepada Celup Official. Orang akan bertanya siapa saya yang sebenarnya, ya kan? Tentu pertanyaan ini menjadi pemikiran. Mungkin orang tidak tahu siapa saya yang sebenarnya. Saya sudah menjadi seorang pengusaha di bidang pelapon PVC, bahkan dengan brand Lupong PVC atau pelapon Lupong. Nanti kita akan coba menceritakan bagaimana sebuah sejarah saya nanti dalam sebuah cerita. Nanti akan kita lihat cerita ke depan. Saya ini lahir di sebuah desa kecil, yang mana desanya adalah desa Rantaikil. Kelahiran saya itu tahun 1975. Kalau dihitung sekarang umur sudah lebih kurang 51 tahun. Dan saya di masa kecil tinggal di Rantaikil. Setelah tamat SD saya juga mencoba belajar ke negeri orang di daerah Tapanuli Selatan. Kita kenal dengan daerah pesantren Mustafawiyah Purba Baru selama 7 tahun. Terus juga besar di Rantaikil juga, remaja di Rantaikil. Kalau udah besar saya juga sekolah di mana-mana, juga termasuk di pesantren Mustafawiyah. Terus kuliah di S1-nya di IAIN Imam Bonjol Padang, S2-nya saya kuliah di dunia pendidikan, yaitu manajemen pendidikan di Pasca Sarjana IAIN Jambi. Kehidupan saya kalau lihat dari dalam dunia pendidikan, ya saya lihat memang ya mungkin arah-arahnya kepada kependidikan lah ya. Namun kita sehari-hari dalam dunia pendidikan ini, kita memang belajar lebih cenderung kepada penekunan dunia dakwah. Misi kita waktu itu memang jadi seorang penceramah. Memang sempatlah kita di tahun 2000 sampai 2005. Di 2005 kita juga sudah mendirikan sebuah pondok pesantren yang kita dikenal dengan Pondok Pesantren Al-Mubalighin, dan itu lokasinya adalah di Kabupaten Bungo. Kalau kita lihat dalam cara orang tua kita mendidik kita, apalah seorang petani, ya kan, ibu kita juga petani. Saya lihat dalam sehari-hari memang ketika dia mendidik kita biasa-biasa aja. Orang tua saya itu yang laki-laki memang orangnya memang sangat keras dan tegas, ya kan, dan dia punya prinsip. Sehingga kalau dia mendidik kita, ya kan, memang kalau saya lihat dari sekarang, orang tua sekarang kayaknya enggak ketemu dengan orang tua saya cara mendidiknya. Kalau dia memang kita salah, memang kita dipukuli, memang kalau kita nggak mau belajar ya kita dimarahin. Bahkan kalau kita pergi ke pesantren pun dikasih biaya pun, misalnya kita dikasih biaya ini, apakah biaya itu cukup atau tidak, dia tidak mau tahu, ya kan? Dia tahu bahwa inilah jatahnya. Maka yang paling saya ingat dari orang tua saya itu adalah keras, tegas. Bahkan yang paling tidak saya suka itu dia main pukul tuh. Kalau ibu saya itu dari kecil saya sampai udah besar, bahkan tidak pernah sedikit pun saya mendengar dia marah dengan saya itu. Bahkan orangnya dia sangat memperdulikan kita. Dia paham betul dengan karakter kita. Bahkan kita sangat nyaman dan senang ketika kita berada di samping ibu kita. Maka ketika beliau, ya kan, memberikan sedikit pembicaraan dan sangat kita pahami, dan tidak pernah kita dipukulnya atau di apa segala macam, dimaki-maki. Apalagi kalau kita sekarang nih kadang dengan orang tua itu
Ada orang tua kadang-kadang bilang anaknya anjing lah, babi lah, segala macam itu. Saya tidak pernah mendengarkan orang tua seperti itu. Dengan kasih sayang seorang ibu, bahkan sampai saat sekarang pun kita memang sangat luar biasa, dan itulah yang sering pendidikan ibu itulah yang saya berikan, yang saya sampaikan kepada istri saya, bagaimana cara mendidik anak ini supaya dia benar-benar. Maka seorang ibu harus banyak-banyak berdoa kepada anaknya supaya nanti anak-anaknya itu berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Karena saya bukan termasuk orang yang sangat pintar secara akademik, ya kan. Tapi kalau saya adalah orang yang mungkin boleh ditanyalah dengan Diran Toikel tuh, mungkin kenal lah dengan Lupong di masa kecil. Memang sangat bandel, ya kan, sering kena marah, bahkan sering dipukul bapak juga. Bahkan nakal saya ini berbeda dengan nakal zaman sekarang. Kalau nakal kita dulu ya nakal, kalau nakal sekarang orang banyak lari ke narkoba segala macam. Coba nakal kita itu memang mana ya? Nakal kita itu bukan berarti kita lari ke narkoba, paling-paling ya berantem, ya kan. Paling-paling kalau disuruh orang tua begini ya kita begini ya, tapi masih dalam aturan-aturan, dalam arti kata tidak keluar daripada jalur. Kalau kita masuk ke dunia narkoba memang berbahaya, ya kan. Salah satu memang saya sering di kampung waktu masih kecil, sering berantem, sering berkelahi, bahkan ada juga sekali-kali ngompas teman waktu di sekolah dulu. Tapi di masa kecil saya, ya kan, memang ketika di waktu SD, ya kan, saya mencoba di SD Jujuhan atau SD Rantoikel, saya juga tidak membayangkan bahwa saya ini akan menjadi seorang penguasa pelapon. Karena di waktu kecil, pada awalnya nama saya itu adalah nama Saprizal, tapi sehari-hari orang memanggil saya itu Lupong. Memang Lupong itu dulu waktu kecil saya memang agak malu saya dipanggil Lupong itu. Bahkan nama saya itu semacam nama apa ya, kalau menurut telinga saya itu seperti ejekan lah gitu. Kadang kawan-kawan di waktu kecil Pong, nah gitu. Orang manggil saya itu Pong, Lupong. Dan Lupong itu memang lahirnya kalimat-kalimat Lupong itu lahirnya waktu karena kita masih kecil tuh, lidah kita kan belum fasih menyebut bahasa, sehingga ada dulu perpaduan antara bahasa Jawa dengan bahasa Cina. Ada sebuah nyanyi enya empong, nah gitu. Ternyata nama Lupong itu sekarang menjadi sebuah nama brand pelapon. Itu bukan bukan di daerah, tapi sudah brand seluruh Indonesia. Bahkan sudah banyak menghasilkan cuan dengan nama-nama tersebut. Kalau kita ada peribahasa mengatakan untuk apalah sebuah nama, tapi nama itu memang berpengaruh, ya kan? Sehingga di waktu kecil saya juga dijadikan semacam apa namanya, semacam apalah, kalau dipanggil itu memang agak merasa malu lah gitu kalau dipanggil itu. Tetapi ternyata nama itu yang membesarkan saya, ya kan. Maka saya terima kasih lah kepada teman-teman seperjuangan, ya kan. Mungkin karena sering dipanggil ya akhirnya menjadi berkah jadi, ya kan. Kalau masalah saya, memang 7 tahun saya di Mustafawiyah Purwabaru Tapsal, ya kan. Di sana saya memang belajar mondok, dan saya memang tidak terpikir bahwa saya akan bergelut di dunia dunia perdagangan atau dunia konstruksi atau dunia pengusaha tanpa kita sadari. Sehingga kadang-kadang saya sering ngobrol sama orang tua, atau saya melihat dari sejarah saya yang lahir dari pesantren kok bisa terjun ke dunia usaha. Padahal saya tidak pernah mencoba memegang kalkulator, tidak pernah membagi, tidak pernah mengali. Ternyata ini mungkin barangkali keberkahan dari sebuah pesantren, ya kan. Saya tidak pernah coba ngali, membagi, ya kan. Tapi kok bisa masuk ke dunia pengusaha, ya kan, dunia bisnis. Artinya apa? Berarti ketika kita waktu kecil tidak bermimpi mau jadi pengusaha, saya sudah banyak dunia usaha yang pernah saya tekuni. Salah satu dunia yang pernah saya tekuni awal-awal dunia itu adalah peternakan kambing. Itu pertama sekali. Dengan peternakan kambing saya gagal. Terus saya mencoba lagi membuat peternakan ayam, gagal juga. Terus saya coba lagi peternakan sapi, gagal juga. Pernah juga saya mencoba menjual buku, gagal juga. Bahkan pernah juga terjun ke dunia usaha jual mobil, gagal juga. Ternyata setelah kita pelajari, akhirnya saya coba menekuni dunia pelapon, ya kan. Ternyata di pelapon ini sangat berbeda. Ternyata ada sebuah takdir, ada sebuah
ada sebuah berkah sehingga saya bisa menciptakan hal demikian sehingga mengembangkan usaha ini bahkan sampai kemana-mana. Nah, perlu juga kita sadari, bukan di pesantren. Saya dari pesantren juga masuk ke kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang, ya kan? Kan saya ambil Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi. Bahkan teman-teman saya juga di Padang ada yang menjadi seorang doktor juga, ya kan? Bahkan ada teman saya di Jambi juga udah doktor juga, ya kan? Mereka bergelut di dunia akademik. Sementara saya tidak bercita-cita menjadi seorang pengusaha, tapi alhamdulillah keluar dari IAIN, saya coba mengadu nasib ke Kota Muarabungu, ya kan? Di Kota Muarabungu inilah saya coba saya mencoba berusaha, ya kan? Bahkan pernah menjadi tukang ojek juga, ya kan? Dulu waktu tahun 2000 kalau nggak salah. Jadi mobil-mobil itu nggak boleh masuk kota, jadi berhenti di Simpang Jambi, malam-malam hari kita ngojek. Bahkan saya pernah juga jadi guru di SMA 1, guru di MAN 1, MAN 2, kalau MAN 2 kalau nggak salah MAN Labor sekarang. Pernah juga jadi guru di SMU Muhammadiyah. Terus saya juga pernah jadi dosen juga di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Yasni Muarabungu. Tapi saya coba menjadi seorang guru. Sementara latar belakang pendidikan saya bukan seorang guru. Saya dari alumni Fakultas Dakwah, ya kan, jurusan Komunikasi. Memang tidak sinkron kalau saya menjadi seorang guru. Dan perlu kita sadari, bagi rekan-rekan kita, bagi kawan-kawan kita yang ingin menggelut dunia usaha, ya kan, dunia plafon, boleh kita berdiskusi, ya kan, bahkan kita juga dengan dalam dunia plafon ini kita juga sudah banyaklah menangani proyek-proyek besar yang hampir 1 miliar juga kita pernah tangani, yaitu perbatasan antara Kerinci dengan Merangin. Kita pernah di desa Pangkalan Jambu pernah kita tangani proyek besar. Tapi ini banyak sekali suka dukanya kalau masalah proyek ini, masalah penanganan pekerjaan proyek ini, ya kan. Jadi kadang-kadang kita di dalam penanganan proyek itu tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi perlu semacam doa. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kebanyakan orang-orang yang telah sukses, kaya, ya kan, berhasil, ya kan, uangnya udah miliaran, ya kan, tapi pada akhirnya mereka rubuh. Dan itu saya pelajari. Kita lihat kadang-kadang ada orang sukses nih, uangnya banyak, ya kan. Kadang-kadang kita berpikir ini 7 keturunan uang tidak akan bakal habis nih, ya kan. Ternyata saya pelajari ada apa? Baru 1 generasi sudah rubuh, ya kan. Ternyata generasi itu hanya dinikmati oleh ayahnya, sementara di masa anaknya sudah mulai menurun. Setelah kita pelajari, ternyata untuk sebuah kesuksesan itu tidak hanya bekerja keras. Kalau saya berprinsip, kerja keras itu saya taruh di posisi nomor 4. Yang pertama, untuk mencapai kesuksesan itu kita butuh doa, ya kan, butuh berdoa, ya kan, doa, ya kan. Maka jangan tinggalkan doa, ya kan. Selesai sholat kita berdoa, ya kan. Yang kedua, kita posisikan nomor 2 itu adalah bersedekah. Apalagi sedekah subuh itu penting. Ada orang-orang yang susah kita bantu, ya kan. Maka saya mungkin di dalam hal ini saya kerjakan bersedekah. Yang ketiga, yaitu memang kita menghargai dan menghormati orang tua kita, ibu dan bapak kita. Karena di situ adalah sumbernya mata air rezeki. Yang keempat baru kerja keras. Jadi posisi yang kita taruh itu adalah kerja keras itu di nomor 4. Kalau masalah kerja keras dijadikan nomor 1, banyak orang yang bekerja keras. Kadang malam dia bekerja, sore dia bekerja, siang bekerja. Ternyata ya, kehidupannya seperti itu juga. Berkemungkinan, ya kan, kerja kerasnya oke, tapi doanya tidak oke, ya kan. Mungkin sedekahnya juga tidak oke. Akibatkan apa? Akibatkan meletak posisi itu salah. Mestinya doa, terus di samping kita berdoa, ya bersedekah, orang tua, baru bekerja keras. Itu adalah kunci sebuah kesuksesan. Maka kita selalu membaca, selesai sholat itu kita baca doa supaya apa yang kita kerjakan pada hari ini membuat sebuah keberkahan. Tuh. Nah, banyak lagi syarat-syarat yang lain yang perlu kita ikuti. Termasuk juga kita harus jujur, terus juga harus bertanggung jawab, ya kan? Harus kita harus punya integritas, kejujuran, rasa tanggung jawab kita. Yang sangat penting sekali dalam dunia usaha ini adalah sabar, ya kan? Sabar dalam bekerja. Kita ini kan kelemahan dalam berbisnis ini, ada kelemahan kita dalam dunia berbisnis ini ada satu, saya lihat itu. Sebelum kita menangani sebuah proyek,
kita sudah menghitung-hitung keuntungan. Ini salah, ya kan? Sehingga kita sudah mengorek-ngorek berapa keuntungan. Misalnya borongan kita umpamanya 50 juta. Kita sudah coba menghitung keuntungan. Itu satu. Mestinya jangan keuntungan yang kita hitung dulu. Kerjakan dulu secara maksimal. Kerjakan penuh dengan tanggung jawab. Kerjakan sesuai dengan janji kita, ya kan? Nanti terakhir pasti ada untung. Kalau kita berbisnis, kalau takut kita tidak beruntung, tidak pandai kita berbisnis, tidak pandai kita mengali-ngali, ya lebih baik nggak usah berbisnis kita. Itu tadi, ya kan? Maka bisnis itu memang benar-benar kita benar-benar kita bertanggung jawab dengan bisnis tersebut. Kalau kita tidak bertanggung jawab, nah disinilah permasalahan akan timbul. Jadi karena customer kita itu berbeda-beda, ya kan, berbeda-beda. Tidak semua customer itu, kadang-kadang mohon maaf nih, kadang-kadang udah sampai di lokasi tahu-tahu di cancel, ya kan. Kadang-kadang kita baru di dalam perjalanan bisnis ini terjadi perubahan-perubahan. Yang penting bagi pemborong ya nggak usah panik lah kalau masalah itu. Kita pasti sudah ada hitung-hitungan, ya kan. Dan menciptakan sebuah keberhasilan itu tidak gampang, ya kan. Saya dulu waktu pertama sekali saya menekuni dunia bisnis ini, ya kan, ada orang datang ke tempat kita mau bikin plafon rumah, ya kan, mau bikin plafon rumah. Tapi setelah dilihat dari hasil pekerjaannya memang tidak masuk sama sekali, artinya ditolak lah gitu hasilnya. Saya komplain, dari hasil komplain 3 bulan saya komplain ke tempat dia tidak ditanggapi, tapi akhirnya ditanggapi. Cuma setelah itu ya hasilnya juga tidak maksimal juga. Ujung-ujungnya apa? Ada seorang tukang, dia sampaikan, Pak, mending Bapak berbisnis saja. Nanti aku tunjukkan orangnya, Pak. Bapak di sana bisa bernegosiasi, Bapak bisa. Saya berangkatlah ke kota Jambi. Sampai di kota Jambi saya ketemu seorang Cina, ya kan. Ya kita nggak pernah terbayang kok berbisnis plafon, nggak pernah pandai menghitung, nggak pernah apa, Bu. Memang kita buta, memang nggak tahu apa-apa, ya kan. Kita nggak tahu, maaf cakap nih, kita nggak tahu cara mengali segala macam lah, ya kan. Kita disodorkan sebuah bisnis oleh teman kita berangkat ke Jambi. Apa kata orang kita Cina? Bisnisnya sederhana, Pak, katanya. Pertama, jujur, tanggung jawab, sabar. Itu aja konsepnya, kata dia kan. Sehingga saya diberi kesempatan oleh orang itu tersebut, ya karena kita nggak punya modal lah kan, udah dengkul kalau bahasa kita itu, nggak punya uang. Saya coba mengambil barangnya, setelah nanti ada proyek nanti saya bayar, Pak. Ternyata alhamdulillah ya mau. Maka saya mulailah setar, masuk kampung keluar kampung, mencari mencari pemasangan, ya kan. Setelah saya dapat satu, lumayan juga nih, utang saya bayar, dapat 2, ya lumayan kan. Ada suatu kisah yang sangat menarik bagi saya. Saya waktu itu di daerah Kampung Sepungur kalau nggak salah tuh. Jadi dari Sepungur itu saya jam 9 malam nih keluar, sampailah di simpang Sepungur. Ada seorang mau masuk, saya memberanikan diri, Bang, siapa yang cair, Bang? Oh, ada yang di dalam yang cair, katanya. Siapa nama, Bang? Bujang Habibah, katanya. Saya berangkatlah ke dalam, ke rumah Bujang Habibah. Sampai di rumah Bujang Habibah itu sekitar jam 10 malam apa setengah 11. Saya datang, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Dari mana malam-malam nih, katanya. Ya adalah, Bang, cuma silaturahmi baik. Memang kita harus kuat mental kita. Silaturahmi apa malam-malam gini, katanya. Dah, cuma kepingin ngobrol sama abang lah, paling ngopi-ngopi, katanya kan. Duduklah saya di rumah abang itu, sampai ngopi, merokok, kan. Terus saya bercerita panjang lebar. Awalnya sih, saya sodorkan katalog, Abang coba lihat nih, mungkin tertarik nggak, Bang? Kata istrinya, saya tidak tertarik, katanya kan. Saya kurang serik lah gitu, katanya kan. Tapi dengan beribu-ribu cara melobi, ya kan, lebih kurang jam 12 malam ternyata abang itu dan keluarganya sepakat memasang plafon, ya kan. Masang plafon nih, ya kan. Dihitung-hitung kena biaya, kalau nggak salah zaman itu lebih kurang 50 juta lah kena. Pakai DP enggak, kata abang tuh. Boleh, katanya. Dikasihlah DP waktu itu 15 juta, ya kan. Dikasih 15 juta, saya tanda tangan buat kwitansi, tanda terima, terus saya dealkan motif segala macem lah, ya kan. Udah selengkap. Akhirnya karena udah lengkap, udah diberikan uang 15 juta, ngobrol sebentar, saya bilang, Bang, saya mau pulang dulu. Pas saya mau pulang dari rumah Bujang Habibah itu, dari simpang Sepunggur ke tempat Bujang Habibah itu mungkin lebih kurang 10 kilo adalah keluar. Pas pula lampu mati, hujan, badai datang. Saya sendirian bawa mobil, lampu di kampung itu mati, jalan tidak ada tanda-tanda jalan, nampaknya cuma aspal hitam. Saya sendirian nih, sehingga saya berpikir, wah beginilah nasibnya kalau berbisnis ini. Istri nelpon terus, Bang, udah sampai di mana, Bang? Wah, saya lagi di Sepungur nih. Mungkin kalau diukur kecepatan mobil, mungkin kencang lari saya daripada kencang larinya mobil.
Karena jalannya memang tidak nampak, luar biasa. Ini dengan kondisi yang model ini, saya sampailah jam 12 keluar, jam enggak lah, jam setengah 1 saya berangkat. Sampai di rumah saya di Bungu itu pas orang mau sholat subuh. Bayangkan, dari jam setengah 1 saya berangkat sampai di Bungu, di rumah jam 5. Berapa jam itu? Padahal perjalanan Sepungur itu lebih kurang 1,5 jam, ya kan? Dengan kecepatan 80 meter per jam, 80 kilo per jam. Tapi saya memakan waktu yang cukup lama. Hujan deras, orang tidak ada, lampu mati. Inilah salah satu yang pertama yang saya hadapi dalam dunia bisnis ini. Akhirnya saya coba hitung-hitung, saya kirim uang ke Jambi, kirim barang, pekerjaan rumah abang selesai. Setelah selesai, alhamdulillah saya lihat lumayan hasilnya kan, sesuai dengan permintaan, spek dan segala macam. Itu satu. Ada juga kejadian itu di daerah Jujuhan, kalau nggak salah nama kampungnya Lubuk Tenam kalau nggak salah. Itu saya mendilkan sebuah proyek, ya kan? Itu dealnya di jam setengah 4 pagi. Nah, bayangkanlah saudara saya, jam setengah 4 pagi. Anaknya di Jambi, anaknya di Padang, ibunya di kampung suami istri. Kata ibu anaknya ini warna yang cocok ya, kata ibunya ini, kata bapaknya ini. Nah, bagaimana untuk menyatukan yang tiga ini? Saya coba melobi, memang kata ibu begini, kata ayah begini. Jadi orang tiga ini memang apa? Berbeda cara pandang warna, motif. Itu saya punya teman itu, ada tukang saya itu Rambe itu. Rambe ikut waktu udah tidur teman saya itu. Saya masih tahan ngantuk itu. Jam setengah 4, dialah proyek ini tadi. Saya berangkat dari Lubuk Tenam ke Muara Bungu, udah masuk pagi. Nah, bayangkan apa pekerjaan itu. Itu contoh yang kedua dalam proyek ini untuk mendil proyek. Yang ketiga di daerah mana ya? Daerah Spintun nih, daerah Bangko, daerah Sarolangun, masuk Pau, maju Pau, belok kanan, Spintun kan. Dari Spintun ke dalam itu puluhan kilo. Ya kan, saya bawa mobil, kiri kanan hutan semua, ya kan. Pas nyampe 5 kilo menjelang Spintun, tahu-tahu longsor, ya kan. Hujan udah deras, longsor, mobil pun nggak bisa jalan. Karena saya punya tekad, saya pinjam motor masyarakat waktu itu. Sampailah di desa itu sekitar jam setengah 2 malam. Saya memberanikan untuk menggedor-gedor pintu yang sesuai dengan janji itu, bikin masjid, bikin rumah, ada 3 pekerjaan di sana. Tapi Allah beri kenikmatan itu, Allah beri kabulkan. Saya pulang pun bawa uang, kalau nggak salah itu 60 juta dengan jalan yang sunyi, ya kan. Bulan puasa lagi, nah itu. Sehingga saya sahur waktu itu di Pau kalau tidak salah itu sahur. Sampai di daerah Pemenang ada pom bensin, saya tidur dari jam 7. Jam 6 saya tidur, saya harus kejar masuk kantor jam 8. Inilah pekerjaan yang saya hadapi dalam dunia pelabuhan. Itu menurut saya kalau dikerjakan secara ikhlas, dikerjakan secara ikhlas dan sabar, insya Allah berhasil. Jadi tidak usah khawatir dalam dunia bisnis ini. Yang penting kita harus butuh doa, butuh kita bekerja dengan baik, ya kan. Terus kita termasuklah tadi bersedekah dan menghargai orang tua, terus juga bekerja keras. Dan banyak lagi cerita-cerita yang saya temukan yang aneh-aneh. Padahal saya ini lahir tidak dari seorang pengusaha, orang tua saya biasa tani, ibu saya juga tani, ya kan. Tapi kalau saya telusuri silsilah keluarga, memang ada datuk saya itu dulu pedagang getah. Mungkin barangkali itulah yang turun nasabnya ke saya. Padahal saya ini artinya di sekolah pun juga nggak pintar. Bahkan mohon maaf di SD juga dulu saya punya rapor SD itu. Kalau lihat boleh itu dari kelas 1 ke kelas 6 itu naik percobaan terus tuh. Paling banyak merahnya, naik percobaan, ya kan. 1 ke 2 percobaan, 2 ke 3 percobaan, 3 ke 4 percobaan. Kalau lihat dari sisi hasil rapornya, saya juga tidak membayangkan bahwa saya bisa seperti ini, ya kan. Bahkan saya masuk ke sekolah di pesantren pun paling-paling dapat ranking 32, 33, 35, bahkan sekali-kali juru kunci nomor 1, ya kan, tapi dari belakang gitu kan. Tapi memang saya punya pergaulan, maka ilmu saya itu banyak ilmu otodidak, ya kan. Ilmu dengan alam, banyak bertanya dengan orang, bersahabat, berkawan. Itu yang membuat kita itu bisa meraih sebuah kesuksesan. Jadi jangan takut kita dalam dunia usaha ini, jangan takut. Kita harus bekerja. Nanti akan kita ceritakan lagi, kita sambung